Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Aprilia Fani. Perkenalkan, nama saya Maida Zrina Kutarisa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pertemuan 8 terkait temuan audit atau audit findings. Di dalam audit findings ini ada 5 kategori yang akan kita bahas. Yang pertama definisi audit, yang kedua ciri temuan audit, yang ketiga kegiatan bernilai tambah atau value added activities, yang keempat ada elemen-elemen temuan, dan yang terakhir ada tindak lanjut atau follow up. Yang pertama ada definisi temuan audit. Temuan audit ini adalah masalah-masalah yang penting atau material yang ditemukan selama audit berlangsung dan masalah tersebut pantas untuk ditemukan dan dikomunikasikan dengan entitas yang diaudit karena mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja ekonomi, efisien, dan efektivitas entitas yang diaudit. Selanjutnya, ada ciri-ciri temuan audit. Ciri-ciri temuan audit ini ada 3. Yang pertama, temuan audit harus didukung oleh bukti yang memadai. Yang kedua, temuan audit harus penting. Yang ketiga, temuan audit harus mengandung unsur temuan, yaitu kondisi, kriteria, dan sebab akibat. Yang ketiga, itu ada kegiatan bernilai tambah atau value added activity. Di dalam kegiatan bernilai tambah ini ada 2 yang dibahas. Yang pertama itu meyakinkan kepada organisasi bahwa temuan yang ditemukan serta rekomendasi yang diberikan oleh auditor ini itu akan berdampak positif bagi perusahaan di kemudian hari apabila rekomendasi tersebut dilaksanakan. Yang selanjutnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor ini dapat memberikan andil bagi perusahaan dalam mencapai kesuksesan dan tujuan perusahaan. Selanjutnya ada pengelompokan temuan audit. Yang pertama, ada temuan tidak signifikan, yang artinya adalah temuan yang tidak disembunyikan atau dilewatkan. Yang kedua, ada temuan kecil. Nah, temuan kecil ini adalah temuan yang biasanya diungkapkan kepada manajemen atau dibuat di dalam manajemen letter oleh auditor. Temuan ini perlu dilaporkan. Dan yang ketiga, ada temuan besar. Nah, temuan besar ini adalah temuan yang menyebabkan tujuan entitas tidak tercapai. Selanjutnya ada elemen-elemen temuan audit. Menurut Saufan 2017, bahwa fakta-fakta yang diperoleh oleh auditor internal haruslah meyakinkan dan temuan audit biasanya mencakup elemen-elemen tertentu. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada kriteria, yang ketiga ada kondisi, yang keempat ada penyebab, yang kelima ada dampak, dan yang keenam ada kesimpulan, serta yang terakhir ada rekomendasi. Selanjutnya ada tindak lanjut atau follow up. Nah, hasil dari rekomendasi yang dibahas oleh eksekutif summary akan ditindaklanjuti oleh manajemen berdasarkan standar 2500A1 yang menyatakan kepala bagian audit harus menetapkan proses tindak lanjut untuk memonitor dan memastikan bahwa tindakan manajemen telah diimplementasikan secara efektif atau bahwa manajemen senior telah menerima risiko untuk tidak mengambil keputusan. Dasar untuk melakukan follow up adalah perencanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen antara lain. Yang pertama ada pelaksanaan review follow up. Yang kedua ada batasan review follow up. Yang ketiga ada implementasi rekomendasi. Yang keempat ada implementasi oleh unit kerja. Yang kelima ada implementasi oleh eksekutif. Yang keenam ada pemeriksaan kembali secara periodik, dan yang terakhir ada peranan auditor dalam implementasi rekomendasi audit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.